Oke, Bro Eno, kita ketemu lagi nih di episode ke-17 Kongko Wisata dan topiknya kali ini kita ke Eropa lagi, Bro ya. Wah, kali ini di Eropa lagi nih. Pasti kangen nih sama Eropa. Aduh. Iya, kita Tapi akan kali ini kayaknya membahas Prancis ya, bukan perapatan menarik Ciamis banget. ya, Bro ya. Prancis beneran nih. Waduh, Prancis bro, ini keren Tapi banget. karena Prancis negaranya luas sekali dan begitu banyak objek-objek wisata di sana, jadi kita akan fokus hanya ke Paris dan sekelilingnya, Bro ya, kali ini, Bro ya. Paris dan sekelilingnya. Iya, karena kalau kita ngebahas Prancis ini bisa panjang banget. Tapi kita kali ini kita yang paling spesial di kota Prancis ini, kota yang paling spesial nih Paris nih. Betul, betul. Kalau bahas Prancis secara keseluruhan bisa 3 hari 3 malam nggak kelar ya, Bro ya. Aduh, ini Oke, spesial dan banget bro. kita sudah dibantu dan kali ini oleh narasumber-narasumber yang sangat menguasai destinasi Prancis. Nanti tolong diperkenalkan ya, Bro ya. Tapi sebelum itu kita ada beberapa announcement yang kita akan berikan untuk eh, para pemirsa, yaitu para sobat kota ya. Kita sebutnya sobat kota ya untuk para pemirsa di Koko Wisata ini. Pertama adalah resolusi tampilan di Zoom belakangan tidak bisa lagi full HD. Jadi mulai episode ke-12 kemarin, Holy Land ya, kita sudah migrasi total ke YouTube ya, Bro ya. Jadi live talk show Kongko Wisata ini semuanya bisa teman-teman ikuti via YouTube Kongko Wisata supaya tampilannya bisa tajam ya. Tapi tetap unsur interaksi tetap kita bisa lakukan karena di YouTube ada namanya kolom live chat ya. Kolom live chat di situ sobat kota bisa komen, bisa ngajukan pertanyaan yang mana di akhir acara nanti kita akan alokasikan waktu ya Bro Enoh ya untuk sesi tanya jawab. Mantap. Ya, dan terakhir saya ingin mengingatkan agar tidak lupa untuk subscribe, like, dan follow sosial medianya Kongko Wisata. Dan tentunya selesai acara ini, rekaman acara ini tetap masih bisa ditonton ulang di YouTube channel Kongko Wisata. Demikian beberapa pengumuman dari saya dan saya ingin pamit dulu dan saya titipkan acara ini kepada Bro Eno. Silakan Bro Eno. Oke, welcome teman-teman semua. Waduh, kalau pakai bahasa Prancis nanti ada sambungannya nih ya. Salut, bienvenue ya. Oke, teman-teman kali ini kembali lagi dengan saya, host dari Kongko Wisata. Kali ini kita akan ngebahas yang sangat spesial. Kota tadi udah dikasih tahu, kota tentang kota Paris ya. Welcome teman-teman sobat kota semua. Eh, kita akan mengulik-ngulik kota ini dengan dua narasumber yang sangat luar biasa ini ya. Oke, saya panggilkan. Oh ya, sebelum kita mengulik narasumber ini, channel ini juga disupport oleh Onta ya. Onta ini apa nih? Onta ini adalah salah satu aplikasi terobosan anak bangsa untuk para traveler. Jadi teman-teman yang pengen traveling, pengen tahu destinasi apa yang berikutnya yang kira-kira kalau go backpacker tuh paling cocok kemana, hotel-hotelnya apa, ini juga bisa ada di sini, teman-teman ya. Jadi bisa langsung aja download, ini tempat pertukaran informasi atau tempat sosial media, mumpung masih free download. Ya langsung check it out, ya download Onta, kali ini jadi salah satu aplikasi terobosan anak bangsa. Oke, lanjut. Di sini kita ada dua narasumber. Narasumber yang pertama, ini adalah seorang sahabat saya, ya teman roommate saya nih kalau kita melancong ke luar negeri ya. Ini salah satu tour leader ya, bisa dibilang salah satu leader terbaik yang Indonesia punya bahkan. Waduh, anak muda ya. Dia juga kali ini YouTuber juga, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton bisa langsung tolong mampir juga ke YouTube dia, namanya Donisha. YouTube ini bisa membahas tentang berbagai macam kota-kota di dunia. Keren banget. Misalkan lu pengen tahu kuliner, lu pengen tahu tentang spot-spot yang unik, atau misalkan aktivitas di luar negeri. Nah, ini bisa contoh, bisa lihat YouTube dia. Nah, kali ini jangan lupa langsung subscribe
like and share. Wah, macam-macam jadinya. Ya, kita panggilkan aja langsung namanya Doni. Ya. Halo bro, apa kabar? Halo Sobat Kota, Iya. semuanya sehat-sehat ya? Sehat pasti bro, ya kan? Kita semua menjaga protokol kali ini kebetulan karena kita lagi Zoom, jadi nggak perlu pakai masker dong ya. Yes, betul. Sehat-sehat ya bro? Alhamdulillah sehat dan waras, paling penting. Waras ya. Aduh, ini biasanya kalau ketemu Doni ini paling susah loh jadwal dia kalau di Jakarta tuh lebih sedikit dibanding jadwal di luar negeri. Aduh, kali ini spesial. Kita bisa ini panggil kenapa namanya agak hiperbola tadi ya. Iya. Senang banget bro, ketemu lagi ya. Dan terakhir trip kita kalau salah terakhir ke Prancis juga ya. Cuma Southern France ya. Masih ingat kota apa bro? Itu. Yes, iya mantep. Kali ini waktu itu kita sempat mampir ya ke kota Prancis juga sama Doni nih. Waduh, seru banget. Oke, dan ini kita punya narasumber kedua yang nggak kalah menariknya. Salah satu YouTuber juga. Bahkan YouTuber ini juga sering dipanggil loh sama televisi swasta Indonesia. Wah, ini dia Ica Ayu. Wow. Ya teman-teman, kalau YouTuber ini juga sangat spesial. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang pengen tahu tentang Prancis, spesial tentang Prancis, bahasa Prancisnya kayak gimana, terus misal kota-kota Prancis kayak gimana, budaya Prancis gimana, terus gimana sih kalau orang Indonesia kalau kawin sama orang Prancis tuh seperti apa. Nah ini banyak diceritain di YouTube-nya dia loh, spesial banget. Ica Ayu. Bonjour. Merci ya, makasih undangannya buat Sobat Kota juga, Doni, terus juga Enoch. Sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang Prancis ya, tentang Paris terutama. Tapi kayaknya kalian berdua nih juga udah expert banget nih, jadi kita saling sharing aja ya di sini ya. Pastinya, aduh, tapi kita pengen belajar bahasa Prancis juga sama Ica Ayu. Ica, kalau misalkan pengen bilang, selamat datang di channel Kongko Wisata, kalau bahasa Prancisnya gimana? Bienvenue sur la chaîne de Kongko Wisata. Bienvenue. Wah, tepuk tangan dulu dong. Biasa ya, hiperbola. Melintir tuh. Oke, kita lanjut aja ke materi kali ini. Teman-teman juga pasti banyak yang pengen tahu ya, kota Paris ini bagaimana spesialnya. Nah, biasanya kalau orang Indonesia pengen ke kota Perancis, kenapa sih harus di Paris atau sekitarnya seperti apa? Nah, mungkin Doni yang biasa bawa orang-orang luar negeri, ini orang-orang Indonesia ke luar negeri, gimana biasanya Don, secara geografinya? Bro, kalau geografi kan mungkin Sobat Kota udah lihat di layar ya, jadi Perancis ini salah satu negara terluas di Eropa Barat, di samping juga Jerman dan juga Spanyol, mungkin itu tiga yang paling besar, paling luas mungkin wilayahnya. Jadi terletak di sebelah barat. Nah ini lokasinya bagus sekali karena didekati dengan apa ya? Dekat dengan banyak laut gitu ya. Ada Samudra Atlantik, ada North Sea atau Laut Utara, dan juga ada juga Laut Mediterania di selatannya. Jadi strategis ya, dan juga negaranya luas dan juga besar sekali ya. Tetangganya banyak. Di utara itu ada, kalau lihat ya, yang nyebrang English Channel itu ada Kepulauan Britania, kemudian juga ada Belanda, Belgia, Luxembourg di utara, di selatan dengan Spanyol, dan di sebelah timur itu ada Jerman dan juga Italia, dan juga dekat sama Swiss juga bersebelahan. Jadi waduh, strategis ya, bisa dibilang seperti itu bro. Wow, jadi kalau kita mau kunjungin Prancis ini, kalau untuk Eropa bagian barat ini di tengah nih bro ya. Ya strategis lah kita bilang gitu ya, kemana-mana gampang. Kemana-mana gampang. Transportasi juga, waduh mantap banget lah pokoknya. Oke, secara geografi jadi kita, tapi bro kali ini kita lanjutnya nggak cuma semua Prancis dong. Betul. Ya, kita lanjut ke Paris dulu ya. Oke, kali ini kita lanjut next. Nah, kota Paris. Kenapa bro harus kita di kota Paris? Kenapa orang Indonesia tuh kalau ke Prancis harus ke sini nih? Betul. Ya kalau Paris kan bisa dibilang di Eropa aja, Paris itu salah satu kota yang paling banyak turis, paling banyak dikunjungi oleh turis-turis, baik turis Eropa maupun turis luar Eropa, ya kan? Ya karena kenapa? Paris ini kalau kita boleh disclaimer dulu ya, kita bahas Kongko Wisata mungkin 1 jam, maksimum 2 jam gitu ya, tapi sebenarnya kalau mau dibahas seharian itu nggak cukup.
Karena apalagi Wongko Wisata kan dia membahas tempat Instagramable dan juga tempat kuliner gitu ya. Bisa dibilang kalau tempat Instagramable, semua sudut kota Paris tuh Instagramable. Bagus banget untuk buat foto. Jadi kita berusaha sekompres-kompresnya ya kan, supaya sobat kota juga nggak bosen ya, terlalu lama ya, tapi bisa dibilang mungkin mudah-mudahan kita mengcover semua yang esensnya atau semua inti dari tempat-tempat wisata yang terkenal yang di Paris. Wow, jadi teman-teman sobat kota udah denger dong ya. Berarti channel kita kali ini juga akan ngebahas tempat-tempat spot yang sangat spesial buat para traveler yang kali ini belum like dan subscribe channel ini. Tolong langsung like and subscribe channel ini ya, karena suatu saat mungkin teman-teman butuh channel ini waktu mau jalan-jalan. Oke, lanjut kita dari geografi ini kita akan lanjut ke highlight dari Perancis tersendiri ya. Oke, Ica, kali ini pengen nanya nih Kak, kan tinggal di Paris. Nah, public transportasinya kalau untuk orang-orang Indonesia atau turis ke sini oke nggak nih public transportasinya? Untuk public transportation pastinya di sini oke ya, karena metronya termasuk salah satu yang lainnya terlengkap dan terbanyak, jadi cover hampir setiap sudut. Setiap jalan 5 menit, 10 menit itu ada 1-2 kilometer lah jalan itu ada stasiun metro. Jadi memang gampang banget kalau untuk dari segi transportasi. Ada metro, ada bis, ada tram, ada juga kereta seperti komuter lain gitulah ya. Jadi benar-benar semua di sini lengkap untuk transportasi. Cuman memang kalau untuk orang Indonesia kesulitannya mungkin kalau di metro itu kan metro di sini tua ya, jadi salah satu paling tua juga di Eropa. Jadi lorong-lorongnya itu banyak jalan dan terutama juga naik turun tangga. Jadi itu sih mungkin yang buat orang-orang Indonesia agak sedikit berat karena lift itu jarang. Soalnya kan zaman dulu ketika dibangun nggak kepikiran bikin lift ya, nggak kepikiran ada teknologi lift. Jadi akhirnya susah naik turun tangga. Jadi kalau misalkan dari bandara sih saran saya enaknya kalau memang budgetnya limit ya naik kereta seperti komuter lain, RRB. Tapi kalau ada budget sedikit lebih baik naik taksi atau naik naik Uber gitu istilahnya. Karena kalau enggak encok juga ya bawa koper naik turun tangga. Repot juga ya. Oke, tapi anyway kalau misalkan dia, kalau kan tadi kan Ica ada cerita ada bus, ada komuter lain gitu ya. Nah itu biasanya nyambung nggak? Kita bisa bayar pakai cash atau pakai kartu bisa menjangkau semuanya, atau ada bayar yang kalau kita turis, gue pengen seminggu di sini, gue cuma bayar buat seminggu, ada nggak? Ada sih, ada di sini. Jadi ada kartu yang mana kita bisa beli dan bisa di-keep kartunya kalau kita pulang ke Indonesia. Terus tinggal diisi ulang aja, itu bisa diisi untuk 1 minggu. Walau 1 minggunya aneh dari Senin sampai Minggu, bukan 1 minggu 7 hari istilahnya. Jadi kalau kita beli Rabu nih, ya Rabu sampai Minggu aja gitu istilahnya. Terus ada kartu itu harganya 35 euro seminggu. Kemudian ada tiket satuan juga, bisa juga beli tiket bisa juga beli tiket per 10. Jadi ada macam-macam lah. Dan kalau Paris sendiri kan satu kota kecil dan ada sekelilingnya gitu zona. Jadi zonanya sampai zona 5. Jadi tiketnya juga tergantung dari zona-zona tersebut harganya. Wow, jadi kalau untuk sobat kota yang pengen backpacker kayaknya gampang juga nih. Wah, seru banget ini. Oke, asal untuk pakai public sepatu yang nyaman jalan. yang nyaman, karena dia banyak ini jalannya jauh-jauh ya 5 menit, 10 menit. Tapi buat orang luar mah 5 menit, 10 menit deket loh. Tapi kalau buat orang Indonesia, kalau 5 menit, 10 menit kadang-kadang aduh jauh banget ya kayaknya ya. Oke, transport kalau kita lihat dari channel kali ini kita memulai dari transport, berarti transportnya gampang di Paris. Wow. Kalau gue nambahin bro, Iya, gimana? ini informasi umum aja gitu ya, Perancis kan memang transportasi terkenal sekali. Pertama mobil Perancis banyak, Peugeot, ya, kemudian Renault, kemudian Citroen kalau Indonesia bilangnya gitu ya. Dan selain itu aja, di luar itu banyak ya, TGV, Train Grande Vitesse, kereta cepat dari Perancis juga pabriknya di sini, ada pabrik ya. Di Belfort kalau nggak salah ya, Ica ya, arah ke Mulhouse, mau ke Swiss itu kalau nggak salah pabriknya. Dan juga Perancis merupakan rumah ya produsen dari pesawat Airbus di kota Toulouse. Jadi produksi mobil ada, produksi kereta cepat ada, dan juga produksi pesawat terbang juga ada. Jadi komplit. Kirain Toulouse cuma nama penyanyi ya. Ternyata ini nama kota loh di Perancis. Wow. Oke.
Kita lanjut dari transportasi berarti udah oke. Kita akan lihat kali ini yang paling spesial, tempat yang paling spesial ini namanya Eiffel Tower nih. Wow, ini Eiffel Tower ini bisa dibilang salah satu ikon dari kota Prancis dan bahkan bisa dibilang paling spesial, salah satu yang paling spesial di dunia ya. Nah, mungkin kita bisa cerita dari Ica. Cak, emang biasa kalau orang Indonesia kalau ke sini nih atau memang dari berbagai macam negara pasti ke sini nih, ke Eiffel ini? Kalau dari semua negara, kalau mau datang ke Eropa atau ke Eropa itu pastilah tujuan utamanya yang pertama itu Paris. Dan kalau ke Paris, belum ke Paris namanya kalau belum foto atau belum lihat namanya Menara Eiffel. Jadi memang sih maksudnya ini tuh entah kenapa ya memang spesial banget buat semua orang. Padahal banyak juga yang bilang kok kayaknya cuma sutet doang gitu, tapi emang cantik banget sih. Jadi kalau misalkan datang ke Paris itu memang wajib banget datang ke sini, foto-foto di setiap sudutnya cantik banget. Jadi ini memang daya tarik utama di kota Paris bahkan di Perancis ya. Ini dia Eiffel, La Tour Eiffel namanya. La Tour Eiffel. Don, biasanya Don kalau orang Indonesia ke sini tipsnya apa nih Don kalau buat ke Eiffel? Yes, ini kalau boleh ini sedikit ya, Indonesia atau luar negeri kebanyakan bacanya Eiffel. Nah, tapi kalau belajar dari channel Sis Ica, bacanya yang benar Eiffel katanya gitu ya. Nah, cuman kata kita Indonesia bilang aja Eiffel lah yang umum. Cuman yang benar ya mesti cek di channelnya Sis Ica tuh gitu ya. Jadi untuk Eiffel semua orang pasti foto ke Eiffel, ya kan? Karena Eiffel merupakan salah satu gedung yang buatan manusia yang paling ikonik, paling terkenal katanya. Nggak ada bangunan lain buatan manusia lebih terkenal dibanding Eiffel, makanya semua orang mau foto, gitu kan. Nah, untuk foto ada beberapa spot. Ya, sebenarnya sih dari Paris, hampir dari semua sudut kota kelihatan, karena begitu tingginya Menara Eiffel, gitu ya. Tapi spot terbaik, kalau menurut saya, yang umum gitu ya, ialah di Trocadero. Nah, kalau lihat di gambar yang sebelah kiri itu ada perempuan pakai baju merah gitu ya, gaun gitu ya, itu letaknya di Trocadero dan bisa dibilang banyak sekali orang, turis, selebgram, artis ya kalau kita lihat Instagramnya artis Indonesia, Bunda Maya, ya pokoknya banyak lah yang foto. Nah ini di layar nih semuanya sobat kota ini semuanya di Trocadero. Cuman balik lagi ya pokoknya kalau kita lihat levelnya agak tinggi, Eiffel-nya agak besar, nah itu mostly ya harusnya di Trocadero. Nah cuma balik lagi harus tahu bro jam yang tepat untuk foto ya kan. Jadi kalau untuk tahu yang tepat untuk foto di Trocadero ialah sore hari. Karena kenapa? Kalau pagi hari ke Trocadero biasanya fotonya kurang bagus. Karena mataharinya persis di belakangnya Eiffel. Jadi akan backlight. Bro Eno kan backgroundnya fotografi ya, pasti tahu nih. Ya kan? Kalau backlight biasa ambil fotonya kurang sempurna. Apalagi untuk posting di sosmed gitu ya. Oke, tadi kalau kita ngomong sore di Trocadero, bro. Kalau misalkan gue pengen perginya pagi, nah gue kemana tuh, bro? Nah, kalau pagi, nah kita di arah sebaliknya dari Trocadero, itu ada Champ de Mars atau Eko Militer biasanya. Itu yang heboh, kalau nggak salah, yaitu Syahrini bikin video maju mundur cantik tuh. Yang ditiru sama orang-orang penjual gantungan kunci sekarang, semua tahu tuh. Syahrini maju mundur cantik, orang hitam gitu dari Afrika gitu pendatang, tapi bisa ngerti loh, Syahrini maju mundur cantik, luar biasa itu. Jadi kalau lihatnya rumput ya, kalau lihatnya rumput video, nah kayak ini, yang di tengah itu, nah itu Champ de Mars atau Eko Militer, satu arah sebenarnya, beda jaraknya aja. Oke, jadi di noted nih ya, kalau kita sore kita arahnya Trocadero, kalau pagi Champ de Mars. Oke, nah ya gue pengen nanya Ica nih, Ica, biasanya kalau kita ke Eiffel nih ya, ke Eiffel ini ya, nah ini biasanya aktivitasnya ngapain aja kalau cuma selain foto-foto, gue bisa ngapain aja di sini nih, Ica? Bisa. Kalau cuacanya lagi bagus itu bisa piknik juga di Champ de Mars itu ya. Kalau misalkan dari sekitar bulan April sampai bulan Oktober di rumput-rumputnya itu kita bisa piknik-piknik cantik. Terus di kanal-kanalnya juga yang menghadap ke Eiffel sama bisa piknik cantik. Di Trocadero sendiri di situ ada banyak tempat yang jual crepe, kemudian ada juga banyak orang-orang jualan seperti kata Bro Doni tadi ya. €1.5, €1.5 gitu kan biasanya mereka bilang jual gantungan kunci. Terus, murah. Terus di situ juga ya kegiatannya bisa foto-foto itu sendiri dan di Eiffel sendiri kita bisa naik ya ke atas menaranya di lantai 1, lantai 2 dan juga ke puncaknya. Itu kalau naik berbayar beda sendiri dan kita dari atas itu bisa melihat pemandangan kota Paris yang pastinya cantik banget.
Oke, jadi kita aktivitasnya nggak cuma foto-foto, kita bisa coba sampai ke atas juga ya. Di atas ini bahkan ada restoran yang bisa kita cobain di sini ya. Betul sekali. Buat yang suka Wah, olahraga dan nggak mau antri terlalu lama, bisa juga naiknya lewat tangga. Jadi ada dua option. Bisa naik lewat tangga atau lewat lift. Kalau yang mau olahraga sekalian tuh bisa naik lewat tangga. Bro Enok tuh biasanya oke. begitu tuh. Manjat gue biasanya ya. Oke, nice. Ini informasi yang sangat menarik banget. Jadi kita bisa nggak cuma foto-foto, kita bisa cobain sampai explore di dalam. By the way, kalau ngomong foto-foto, setahu gue nih, ada ini nggak yang nggak boleh, ada atau yang boleh? Yang mungkin Sebenarnya sobat kota harus tahu nih. Yuk, jangan sampai gue foto-foto ini ternyata ada yang nggak boleh nih, Kak. semua spot itu sebenarnya boleh ya. Kalau misalkan siang hari itu Eiffel nggak ada apa namanya nggak ada aturan umum. Tapi kalau malam hari, terutama saat lampu menyala, ini sebenarnya animasi lampunya itu yang ada copyrightnya istilahnya. Kalau untuk keperluan pribadi, cuman foto-foto Instagram aja atau untuk keperluan pribadi itu nggak masalah. Tapi kalau untuk misalnya dibuat film yang akan dijual nantinya atau untuk dibuat iklan dan untuk foto-foto yang komersial itu harus bayar copyright tersebut ke pihak Eiffel. Jadi Eiffel ini diaturnya, istilahnya dikelolanya oleh pihak swasta ya, walaupun nanti itu berurusannya juga sama dengan pemerintah Kota Paris. Tapi memang di sini kalau malam hari itu ada aturannya untuk membayar kalau kita fotonya masuk ke commercial use. Komersial. Oke, Tapi nah nggak sobat ada kota ini. yang antri, maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada patroli yang kalau malam kita foto nggak boleh, ditangkapnya digital nanti. Oke, oke. Nah ini pengetahuan yang bagus banget nih buat sobat kota. Jadi masih tahu ya kalau misalkan kita mau bikin film, nah atau kita mau bikin iklan, ini penting nih. Ya pengetahuan penting. Oke, kita lanjut ke spot yang lain, yang salah satu spot yang paling menarik, Arc de Triomphe. Ya ini biasanya nih Doni nih kalau bawa orang Indonesia kita bawa grup nih. Kenapa sih Don kita mesti bawa ke Arc de Triomphe? Tempat apa nih Don? Bangunan apa di sini nih? Atau cuman Biasa, tempat lorong biasa atau gimana nih Don? betul. Biasa ini salah satu ikon ya karena besar sekali. Tapi sebelumnya kalau boleh nambahin sedikit ya, tadi si Ica singgung waktu malam di Eiffel ya kan. Eiffel setiap malam nyala, tapi setiap jam itu dia kelap-kelip. Nah, itu yang bikin cantik tuh. Ya, jadi mungkin yang maksud si Ica yang itu yang mesti hati-hati, nggak boleh untuk kebutuhan komersil gitu ya. Jadi buat sobat kota ya boleh tungguin tiap malam kelap-kelip itu cantik sekali gitu ya. Oke, balik ke Arc de Triomphe. Jadi dia ini lengkung kemenangannya Napoleon karena zaman dulu setiap kali menang perang katanya dia bikin sebagai ya tugu ya monumen sebagai simbol kemenangannya dan katanya mereka akan berbaris melewati lengkungan ini konon katanya. Tapi yang terkenal ialah kenapa? Karena Arc de Triomphe dan Eiffel dan juga mungkin Notre Dame ya, Katedral Notre Dame merupakan 3 ikon utama dari kota Paris gitu kan. Ya orang tahu lah kalau lihat ini juga pasti di Paris gitu kan. Nah spesialnya lagi Arc de Triomphe ini di satu square ya atau satu bundaran kita bilang gitu ya. Kalau di Semarang ada simpang 5 katanya ya kan, 5 jalan gitu ya. Kalau di Bali simpang Lima. siur katanya tuh, atau benar apa salah tuh, katanya benar sih ya. Tapi kalau di Kalau di Paris ini Jakarta Simpang Raya. simpang 12. Jadi 12 jalan Oh, bertemu di satu titik di bundaran Arc de Triomphe ini gitu kan. Jadi megah, ikonik dan juga jalan terkenal juga ada satu ya, Champs-Élysées ya kan, itu yang terkenal buat shopping ya dan lain sebagainya. Itu juga salah satu jalan dari 12 jalan yang menuju ke Arc de Triomphe. Dan juga kalau yang hobi olahraga Tour de France ya pasti biasa finishnya ya di Arc de Triomphe ini areanya. jadi kalau misalkan nih gue simpulkan gitu ya, kalau tadi ada Champs-Élysées, Champs-Élysées itu berarti tempat belanja ya Don ya? Tempat belanja, surga untuk ibu, neraka untuk bapak katanya bro. Gawat itu. Oke bro, berarti kalau misalkan lu bawa orang Indonesia nih bro ke sini bro, aktivitasnya nih selain tadi lu bisa foto-foto sama bangunan yang sangat bersejarah ini dan punya keunikan, punya simpang 12 ini, berarti dia bisa belanja lah ya? Yes, betul. Dan juga ada satu lagi sih sebenarnya, kalau sobat kota punya waktu gitu ya, saya pribadi belum, tapi saya tahu bisa gitu ya. Mungkin sih saya bisa jalan lebih detail ya. Itu bisa naik ke atas, bro. Bisa naik ke atas. Jadi iya, kalau lihat di foto agak kecil, cuman ada ada kayak rooftop. Ya mungkin sih saya bisa jelasin lebih detail. Saya tahu, tapi saya belum pernah kalau untuk yang ini nih gitu.
Nah, gimana itu, Cak? Caranya, Cak, kalau misalkan Sobat Kota mau coba naik ke atas, bisa lihat apa di atas? Di atas itu bisa lihat pemandangan kota Paris pastinya ya dari ketinggian karena Arc de Triomphe ini kan lebih tinggi dari gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Jadi memang kita bisa lihat dari atas gimana pemandangannya. Dan memang kalau dijelasin tadi Arc de Triomphe literally kalau diterjemahkan kan sebenarnya tubuh kemenangan gitu ya. Dan apa lengkung kemenangan. Jadi memang kalau misalnya ada yang tadi finishnya Tour de France di sini, kemudian ada 14 Juillet, 14 Juli hari apa ya Bastille Day-nya Prancis itu pasti ada pawainya di sini dan kayak kemarin menang Piala Dunia pawai di mana anak-anak Equipe de France atau tim Prancis ini pawainya menyapa warga itu juga di sini. Jadi memang tempat ini tuh bersejarah banget untuk orang Prancis setiap menang tuh ke situ dan di sini ya tadi Champs-Élysées juga di kiri kanannya itu ada trotoar yang memang lebar, katanya ini merupakan salah satu jalan paling cantik di dunia selain untuk belanja. Wow, seru ya. Oke, by the way tadi kan kalau kita ngebahas tentang foto Instagramable, kalau kita foto dari Eiffel itu Trocadero dan Champs-Élysées. Nah, kalau di Arc de Triomphe foto terbaiknya di mana nih, Don? Biasanya coba Ica dulu. Biasa Ica foto spot lu paling suka di mana sih di Arc de Triomphe? Di Champs-Élysées itu ada lampu merah ya di ujung jalannya. Dan di lampu merah itu kayak ada jalan dua arah. Dan di tengah-tengahnya ada sedikit jalan di mana biasanya orang-orang turis-turis ke tengah situ mengantri untuk foto. Jadi memang mereka biasanya foto di situ karena tepat di tengah-tengah dari Arc de Triomphe itu sendiri. Jadi disitulah. Tengah-tengah lubangnya seperti lubang kuncinya ya. Betul sekali. Wow. Oke, Don, lu ada spesial nggak, Don? Kalau foto di Arc de Triomphe nih, Don, biasanya di mana? Kalau spot sih biasanya kalau rombongan karena dekat dengan tempat stop bus itu biasanya di Avenue Friedland ya dekat situ ya. Cuma balik lagi di sini disclaimer lagi ya di sini mesti hati-hati kalau foto kayak di tengah-tengah karena kan trafficnya bahaya. Betul. Ya. Kemudian kalau mau nyebrang juga mau naik ke atas nggak bisa nyebrang langsung ya tapi ada terowongan bawah tanah. Gitu kan? Bawah tanah. Oke. Yes. Kemudian berikutnya lagi disclaimer lagi ya. Tapi mungkin sudah banyak yang tahu ya hati-hati juga banyak copet di sini Sobat Kota. Hati-hati nih ya, di sini Sobat Kota kalau mau ke daratan Eropa, ini istilah kata banyak copetnya ya. Nah ini salah satu contoh foto tadi yang sebelah kiri atas nih ya, ini di tengah-tengah dia ya. Ini foto terbaik ya biasanya kalau untuk jalan-jalan untuk foto di Arc de Triomphe tersebut. Oke, jadi bisa belanja, bisa foto, kita bisa kunjungin tempat yang paling bersejarah untuk orang Prancis. Oke, dari Arc de Triomphe ini kita akan lihat salah satu spot yang menarik lagi namanya Place de la Concorde. Place de la Concorde ini bentuknya kayak Monas nih ya. Bentuknya kayak Monas. Tempat ini kenapa jadi menarik? Apakah tempat ini tempat bersejarah seperti Eiffel juga dan Arc de Triomphe, Ica? Tempat ini kalau kita ngomongin letak geografis dulu ya, jalan lurus Champs-Élysées, tadi ngomongin jalan Champs-Élysées, Avenue Champs-Élysées. Kalau kita jalan lurus 3 km, itu habis itu kita akan ketemu dengan Place de la Concorde ini. Place de la Concorde ini, kalau dari segi sejarah singkat aja ya, adalah tempat berdarah, karena tempat di mana Marie Antoinette dan banyak nobel atau orang-orang bangsawan-bangsawan Perancis, kerajaan Perancis dulu dipenggal, digiotin kepalanya oleh rakyat ketika revolusi Perancis. Dan sekarang tuh tempatnya memang diperbaharui gitu sejak zaman tersebut dan ada air mancurnya ini cakep banget kalau buat difoto. Kemudian ada Obelix yang katanya tadi mirip Monas ini, mungkin Doni bisa cerita lebih lengkap tentang kenapa kok ini mirip dengan Monas ya. Dan foto-foto di sudut-sudutnya itu memang cantik banget. Ada hotelnya juga di situ yang Doni nanti akan cerita lagi tentang itu. Pokoknya di sini setiap sudutnya cakep banget lah. Wow, Don, gimana nih Don? Kenapa ini Don? Ini kok bisa mirip Monas sih Don? Mungkin teman-teman foto pengen tahu kalau kita guiding gimana. Place de la Concorde ini dia semuanya bikinnya simetris ya. Jadi pohonnya, air mancurnya, patungnya, semuanya itu square-nya simetris, jadi cakep banget di foto. Sementara kalau soal Monas, konon katanya Bapak Proklamator, Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, waktu berkunjung ke Paris, nginepnya di salah satu hotel yang sekarang
hotel termasuk yang paling mewah, paling bagus juga di kota Paris, yaitu Hotel de Crillon, ya kan? Di sana beliau tinggal di suite, ya, yang view-nya langsung hadap ke lapangan itu. Nah, dilihat lapangan dengan ada satu tiang obelis, ya, di tengah-tengah lapangan itu katanya menginspirasi beliau bikin Monas, ya, di depan istana negara Indonesia, gitu bisa dibilang. Jadi anggapannya ini salah satu tempat yang bisa istilah kata tamu negara bisa lihat ke sini nih Don ya. Jadi kalau kita ke sini ibarat kata kita tamu spesial buat Perancis. Wah gila mantep nih. Oke, Place de la Concorde ini dari Champs-Élysées nggak terlalu jauh, jadi kita bisa lihat juga bagaimana bentuknya. Obelix ini kan berarti bukan dari Perancis, kita bisa lihat dari pemberian dari negara lain di sini. Wah Ya, ini keren dari banget Mesir ya. Dari Mesir, betul. Keren banget. Oke, kita lanjut dari Place de la Concorde, kita akan melihat spot yang lain yang bisa jadi acuan juga buat kita traveling kalau ke Paris. Kali ini kita lihat next. Oke, Tuileries Garden. Oke, Tuileries Garden. Ica, biasanya ini garden apa nih, Ca? Taman apa nih di sini? Ini taman dari Louvre. Jadi kita sebenarnya ini benar-benar persis di sampingnya Concorde ya. Jadi lurus lagi dari Concorde itu ada taman ini, dan taman ini sama luas juga. Ada banyak bangku-bangku kecil untuk kita bisa duduk-duduk santai. Tahu lah ya kalau orang bule gimana lihat matahari sedikit nggak kuat, harus duduk, harus menyapa matahari. Jadi biasanya di situ kita bisa foto-foto juga. Ada banyak sudut di mana kita bisa lihat juga Louvre. Di sini bisa kelihatan dari gambarnya. Louvre ada di situ, ada air mancur juga, dan ada beberapa air mancur kecil. Jadi benar-benar cantik banget. Dan ini setiap musim beda-beda ya, karena tahu sendiri di sini kan 4 musim. Autumn warnanya berbeda, banyak oranye-oranye. Kemudian kalau sekarang nih hampir spring, ada banyak bunga-bunga cantik. Jadi setiap musim harus ke sini ya. Wow, jadi 4 musim kita ke sini bisa 4 musim berbeda. Betul. Jadi Paris saking bagusnya nggak cukup sekali, bro. Minimum 4 kali 4 musim kita lihat. Ya, Sobat Kota 4 kali ke Paris. 2 kali ikut Doni, 2 kali ikut Eno. Betul banget, tapi 4-4-nya harus ketemu Ica nih. Yang punya Paris soalnya. Yang punya Paris. Oke, jadi menarik nih. Tuileries Garden ini kita bisa kunjungin karena tiap musim ini berbeda. Karena dengan musim yang berbeda, beda juga tampilan warna-warna dari pohon-pohon tersebut. Nah, teman-teman Sobat Kota mungkin ada ini kenapa sih gue mesti foto sama pohon di sana? Karena gini, kalau dilihat kalau di Eropa itu kalau nanam pohon kayaknya simetris banget ya. Kalau kita lihat foto kayaknya tuh keren banget gitu karena simetris bagaimana mereka tanamnya, pohon-pohonnya pun kembangnya menarik-menarik ya Ica ya. Benar. Rapi ya, jaraknya semua rapi. Rapi. Jadi ini kalau buat ngomong foto Instagramable ini spesial banget. Oke, dari Tuileries Garden kita akan lanjut ke spot yang berbeda kali ini. Nah, ini Museum Louvre ya. Nah, museum ini jadi sangat spesial karena ini gue sering lihat ini di tempat di film-film nih. Nah, kenapa nih sangat spesial? Mungkin bisa dijelasin sama Doni. Don, kenapa sih Don? Kalau kita tour ini, Louvre ini harus masuk ke dalam itinerary kita. Yes, balik lagi kalau soal museum ya, bisa dibilang banyak yang bilang Louvre ini museum seni dan sejarah. Sebenarnya ya mostly seni sih memang gitu ya, tapi juga sejarah beberapa yang terbesar di dunia bahkan katanya. Ya kan, jadi konon katanya kalau mau muterin satu museum ini banyak versi bro. Ada yang bilang mesti sebulan, ada yang bilang mesti 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan baru selesai gitu kan. Yang pertama dia ada Mona Lisa ya, lukisan paling terkenal di dunia. Ya kan ada di sana. Tapi kalau kita Sobat Kota mungkin karena biasanya orang Indonesia persentase lebih kecil yang suka seni, dan kita kalau contoh ya mau masuk ke Mona Lisa aja, lihat Mona Lisa aja, keluar lagi itu minimum kita mesti spend waktu 2-3 jam. Ya karena antrinya, kemudian dalamnya tuh kayak labirin, naik turun kiri kanan, naik turun kiri kanan, ketemu Mona Lisa antri pula gitu kan. Jadi orang Indonesia kebanyakan lihat juga, oh begini doang gitu ya, kebanyakan ya, tapi ada juga yang suka seni dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mostly orang Indonesia ke Louvre foto-foto sesuai dengan niche-nya Kongko Wisata ya, Instagramable spot. Jadi kalau mau foto yang the best ya ini, ambil piramida kacanya ya, kemudian ada di belakangnya, di balik dari foto ini mungkin itu ya Arc de Triomphe yang karusel, yang lengkungan kecil.
Itu juga bagus. Atau kalau bisa ke bawah, dia ini ada underground kayak shopping mall, kafetaria, dan lain sebagainya gitu ya. Bisa ambil dari bawah yang piramida terbalik, piramida kacanya. Wow, Don, tapi Don ya misalkan nih kalau kita nih, Don, gue nggak pengen masuk museumnya nih, karena lu bilang tadi ngabisin 2 jam, gue terbatas. Nah, misalkan kalau kita cuma pengen foto-foto doang, bisa Don di sini Don. Karena Bisa. masuk museum ini biasanya bayar kan ya Don ya? Kalau masuk museumnya bayar, tapi kalau untuk cuma sampai pekarangannya doang, ya kalau naik kendaraan umum ya itu free masuk ke pekarangannya. Oh, jadi kita mau foto-foto aja di depan, foto-foto tempat Instagramable ini nggak perlu bayar lah Don ya? Nggak usah. Wah, oke, mantep. Kalau gitu, nah, Ica, biasanya kalau kita masuk ke museum ini, biasanya nih, Ica, bayarnya berapa sih, Ica? Rata-rata. Dan biasanya tips and trick kalau kita buat masuk museum, ada nggak sih, Ica, buat sobat kota nih yang misal backpacker ataupun grup? Tipsnya sih lebih baik beli tiket online ya. Karena kalau tiket online itu kita udah ada range waktunya. Jadi misalnya kita beli untuk tanggal 15 Maret jam 9 pagi nih misalnya. Jadi di situ udah ada entrance-nya sendiri untuk yang sudah beli tiket dengan jamnya. Jadi kita ada waktu setengah jam untuk bisa masuk ke situ. Dan harganya lebih mahal sedikit, cuma 2 euro lebih mahal, yaitu 17 euro, atau bisa juga beli on the spot. Tapi kalau on the spot kekurangannya yaitu tadi harus mengantri, dan kadang orang Indonesia juga suka bingung gitu cari tempat untuk beli tiketnya di mana, karena beli tiketnya itu underground tadi seperti yang Doni bilang. Dan jadi kita bisa beli tiket online. Ada juga calo-calo loh, jangan salah, yang jual tiket di luar itu sama seperti yang suka jual gantungan kunci dan segala macam. Saran saya sih jangan beli dari mereka ya, tapi beli langsung online atau di bawah untuk beli tiketnya 15 euro tadi. Oke, jadi kita bisa beli online ya. Kalau online kita udah beli langsung, udah ketahuan jam berapa tinggal masuk, ya kan? Kalau kita misalkan beli ngantri, kita ngantrinya panjang, ngabisin waktu. Waduh, Capek. panjang banget, pakai banget. Oke, dari Museum Louvre ini. Kita dari sini kita akan lihat lagi ke Musée d'Orsay. Oke, kenapa Cak? Biasanya nih Musée d'Orsay ini tempat apa nih? Apakah orang Indonesia bakal suka masuk ke sini? Musée d'Orsay, bahas dulu sedikit. Kalau Louvre itu dulunya merupakan istana raja dari Prancis. Kalau Musée d'Orsay ini dulunya adalah stasiun ya, dan akhirnya diubah jadi museum. Dan di dalam museum ini ada banyak lukisan-lukisan, terutama dari para pelukis impresionis, misalnya Van Gogh, Monet, dan beberapa pelukis impresionis lainnya. Tempat yang paling instagramable di sini biasanya adalah si jam yang tadi kita bisa lihat sebelumnya ya. Nah, di jam ini, jadi kita bisa foto di sini. Kemudian kalau kita lihat ada pemanduannya itu Sungai Seine, dan bisa lihat lagi lebih jauh, itu kelihatan Sacré-Cœur Basilika yang kita akan bahas di beberapa waktu lagi nih. Wow, ini keren banget fotonya nih. Oke, ini spot-spot Instagramable ini biasanya nggak semua orang tahu loh ya. Oke, dari sini kita Musée d'Orsay ini kita akan lihat Palais Royal juga. Nah, Palais Royal ini sebenarnya kalau kita ngomong jalan, ini udah dipasin ya jalannya ya, dari Louvre ke Orsay, Orsay ke Palais Royal itu dekat semua ya, Cak ya? Iya, semua udah dekat. Kalau Louvre itu di North Bank, di utaranya Sungai Seine. Orsay itu di South Bank, di selatan yang Sungai Seine. Palais Royal itu masih di utara Sungai Seine, tapi tinggal nyebrang aja dari Musée du Louvre, dari Museum Louvre. Kita udah bisa masuk, ada jalan kecil, nggak terlalu kelihatan memang ya. Dan disitulah ada taman Palais Royal, ada Palais Royal dan ada tamannya. Di situ ada pilar-pilar yang cakep banget. Dan ada kafe-kafe juga, bisa foto-foto di situ. Ada air mancur, kayaknya orang Prancis nih suka banget sama air mancur. Ada air mancur yang cantik banget, pohon-pohonnya sama juga, bener-bener align gitu. Dan ada yang kita bisa lihat di sini, kayak pilar-pilar naik turun warna hitam putih. Nah, biasanya orang-orang tuh foto di sini dengan pemandangan Palais Royal di belakang. Wow, jadi ini salah satu Palais Royal ini salah satu tempat Instagramable yang lagi hit buat para selebgram nih, Cak ya. Wow, keren. Dari sini kita akan lihat lagi juga ada namanya next slide, kita akan lihat Palais Garnier. Nah, kenapa nih Palais Garnier ini salah satu tempat yang sangat mewah juga nih, Don. Don, kalau dari sisi lu nih, Don, kalau lu lihat dari
bentuknya kayak kita udah sering lewat nih ya kalau kita bawa grup ke Paris nih. Dari Exactly. eksteriornya keren banget nih. Gimana menurut lu, Don? Jadi kenapa sering lewat? Karena sama juga ya, Bore. Ada dekat sama Lafayette. Nah, itu persis di belakang gedung ini Galeri Lafayette ya. Itu di mana ya sama kayak tadi ya. Kalau bapak ibu-ibu belanja ya kan ke sono ya kan ngiler semuanya pengen beli. Bapak-bapak sono ya kan air mata yang netes karena bayarin ibu-ibunya belanja terus katanya gitu kan ya. Tapi balik lagi, ini merupakan gedung opera ya, gedung opera dan dari luar tuh bagus banget. Sobat Kota kalau yang jalan sendiri itu bisa naik metro gitu ya, itu persis depannya itu namanya stasiun opera namanya, gitu kan. Jadi dari luar aja kita foto udah bagus dan di tikungan juga ada satu kafe yang terkenal, Cafe de la Paix gitu ya. Tapi dalamnya ternyata saya juga nonton di YouTube-nya Sis Ica, ya dalamnya itu bagus banget ternyata. Mungkin interiornya si Ica bisa jelasin lebih detail lagi. Nah kan ada Nah, fotonya tuh di situ tuh. foto Ica nih lagi di situ nih. Gimana, Ca? Interiornya menurut lu keren banget gak nih? Dan masuknya apakah Keren. harus nonton opera apa enggak? Kita bisa masuk tanpa harus nonton opera ya, bayar juga kalau nggak salah dia 10 euro. Jadi ada beberapa option tiket, bisa bayar bisa ke sana langsung jalan explore sendiri tanpa guide, bisa juga dengan local guide yang nanti nemenin. Dan kita di situ itu di dalamnya itu memang keren, cantik banget, mewah sekali. Jadi ada tempat-tempat di mana kita bisa, nah seperti foto saya ini berasa kayak princess-princess di kerajaan mana gitu, benar-benar cantik banget. Jadi kalau operanya sendiri biasanya di sini tuh malam dan biasanya yang sering muncul itu balet ya kalau di opera Garnier ini. Jadi pada masanya memang orang-orang tuh katanya sering nonton ke sini malam-malam dan saling kayak pakai baju dress yang paling oke untuk biar semua bisa dilihat, dan memang tujuan dibangun semegah ini tuh biar bangsawan-bangsawan pada masanya bisa saling show off, sosialita pada masanya bisa saling show off. Jadi ini instagramable abis dan keren banget. Jadi berasa nih ya kalau ketika jalan di sini udah kayak orang kaya deh, Cak ya. Bener banget. Kalau bahasa anak sekarang nih Don ya namanya mewah ya. Waduh. Sultan. Sultan. Oke, dari sini dari Palais Garnier. Nah, ini Pasar des Panoramas. Nah, apa nih, Cak? Ini kalau dilihat ini tempat perbelanjaan tapi kayak pasar baru di Indonesia ya. Mungkin iya kali ya, mirip pasar. Jadi ya udah sering ke Paris, lihat dong ya bangunan di Paris itu seperti apa kan, Haussmannian yang ya mirip-mirip semua kan bangunan di Paris. Dan di utara Paris itu ada passage atau lorong-lorong yang seperti ini di antara dua bangunan, dan di situ biasanya ada kafe, ada restoran, ada juga tempat belanja, dan ada kurang lebih mungkin sekitar 10, salah satunya Passage de Panorama ini. Dan passage ini tuh setiap passage beda-beda atmosfernya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di sini kurang bisa lihat di mana Hard Rock Cafe, nah persis di sampingnya itu ada salah satu passage dan di seberangnya inilah Passage de Panorama ini. Dan ini tuh instagramable banget, cakep, ada banyak. Biasanya nih yang saya tahu orang-orang tuh sering foto ada toko buku yang di depannya tuh kayak toko buku-buku kuno atau ada kartu pos. Jadi fotonya gaya-gaya lagi baca buku atau lagi cari-cari buku dan gaya candid gimana gitu. Wah, tuh ide angle baru ya buat teman-teman yang pengen foto bingung, gue mau foto gaya apa di sini. Nah, itu tuh salah satu contoh yang Ika bilang tuh, foto pura-pura lagi ngapain kayak di sini ya. Nah, oke. Di sini juga masih deket Palais tadi ya. Tadi apa namanya, Cak? Gue sampai lupa lagi ya. Masih deket sama Opera Garnier ya. Masih deket sama Opera Garnier. Tinggal jalan dikit lagi aja udah ketemu lagi. Masih satu wilayah lagi ya. Dari sini pun ada Galeri Vivienne ya. Iya. Kalau Galeri Vivienne ini lebih mewah gitu. Karena di dalamnya juga lebih cantik dalamnya. Jadi udah modelnya lebih megah lagi ya. Nah, ini modelnya lebih megah. Kalau Passage de Panorama ini agak lebih rustik. Kalau ini lebih megah. Jadi model-model seperti ini kayak apa tempat shopping kecil gini ini banyak sebenarnya ya di Paris ya. Kita bisa explore dan setiap tempat punya aksen atau gaya yang berbeda ya. Keren banget ya Paris ya.
salah satu passage juga masih di daerah situ ya, salah satu lorong seperti ini namanya Passage de Choiseul, lupa nama bacanya gimana. Tapi dia isinya itu berasa di Jepang. Waduh. Berasa di Jepang karena kiri kanan itu restoran Jepang, Korea, dan bahkan kayak ada satu toko saya ingat dia jual cuman Totoro aja. Jadi benar-benar kayak setiap tempat itu gayanya beda-beda. Setiap lorong gayanya beda-beda. Menarik. Oke, dari sini kita akan lihat Notre Dame. Nah, ini yang tadi sempat Dodi cerita nih, salah satu 3 ikon di Paris ini yang paling spesial ya di Kota Paris. Don, Notre Dame ini menurut lu kenapa ini spesial nih Don? Biasanya kalau kita ke sini kenapa spesial banget di mata kita? Ya, pertama memang udah jadi ikon, bangunannya udah terkenal, dan juga tempat dulu Napoleon ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja juga di katedral ini, ya kan, dan juga bisa dibilang apa ya, dibikin cerita Disney kan, Hunchback of Notre Dame dari buku karangan Victor Hugo, ya kan, si buku dari Notre Dame juga di sini, dan dia juga titik nol kota Paris ya, jadi ada ritual yang harus dilakukan, ada satu titik di sana ya, yang kita mesti jalan berputar di sana supaya konon katanya kalau putar di sana bisa balik lagi ke Paris lagi gitu kan ya. Cuman balik lagi ya, ini kan foto tanda kutip sebelum terjadi kebakaran gitu ya. Mungkin sisa mungkin lebih update nih ya setelah kebakaran ini bagaimana gitu ya. Gimana Cak setelah kebakaran kemarin nih Cak, Notre Dame yang sekarang? Kalau setelah kebakaran sih, kalau Tower 2 di depannya itu masih ada ya. Mungkin bisa dilihat slide yang sesudahnya, itu akan terlihat lebih jelas. Yang nggak ada itu kubah di belakangnya, karena itu kan dari kayu semua ya, dan itu yang hancur istilahnya, yang benar-benar terbakar habis. Itu, dan sekarang tuh masih renovasi. Katanya sih kalau untuk ibadah masih dibuka ya, saya sendiri belum ke sana, belum masuk untuk dibuka setelah ibadah ini. Tapi kalau misalnya untuk kunjungan itu masih ditutup, jadi masih renovasi. Dan konon sih renovasinya akan menghabiskan waktu yang lama ya, bisa 5-10 tahun. Tapi para orang-orang kaya jet setternya Perancis itu udah pada patungan nih untuk donasi untuk merenovasi ini, karena renovasinya juga kan pasti nggak main-main ya, mahalnya itu. Wow, kompak banget orang Perancis ya, keren banget. Don, tadi ngomong-ngomong ritual tuh Don, yang ritual lu cerita tadi Don, yang di Notre Dame itu ritualnya gimana Don? Biasa sobat kota kalau kesini supaya bisa balik lagi kenapa? Nah, gue rasa mungkin lu sering bolak-balik Paris gara-gara lu lakuin ritual itu Don. Justru itu tuh. Sekarang kalau untuk grup turis ya kita bilang ya, bisa dibilang akses ke Notre Dame bisa dibilang agak sulit. Karena untuk bus, di luar bus lokal, ada bus tertentu yang hanya boleh berhenti di depan Notre Dame. Jadi ritual itu dulu kita kenalkan kepada orang-orang, tapi sekarang bisa dibilang sulit dilakukan. Ya berputar di satu titik itu, dibilang titik nol itu. Tapi sekarang untuk turis bus, ya itu sulit. Kecuali yang jalan sendiri, naik metro, jalan kaki, atau naik yang hop on, hop off, itu katanya boleh berhenti di depan Notre Dame. Oke, tapi titik nol yang dimaksud tadi lu cerita itu ada tulisannya kan ya? Gimana? Titik nol itu kan ada tulisannya kan di kaki ya, di lantainya ya, kilometer 0. Iya, ada titiknya di sana. Ada tulisannya ya. Oke, jadi itu salah satu ikon yang teman-teman sobat kota harus cari. Mau cerita sedikit tambahan aja nih, kalau misalkan yang titik nol itu ya, saya pertama datang ke Prancis jujur nggak tahu dan nggak nginjek titik nol itu ya, ke Notre Dame tapi nggak nginjek titik nol. Tapi habis itu baca-baca, sering dengar cerita, akhirnya tahu titik nol. Kedua kalinya datang, saya tanya, setelah keberapa kalinya datang, saya ke sana, cari-cari di mana si titik nol. Terus lihat polisi ini tanya, di mana sih titik nol itu? Polisinya nanya, lihat aja yang mana yang banyak orang. Yang paling banyak orang, oke. Next. Oke, ini menarik banget ya, seru-seru. Oke, ini ada Shakespeare and Company. Nah, ini tempat apa nih, Cak? Kalau lihat kayak toko buku atau perpustakaan nih, Cak? Ini toko buku ya, jadi toko buku yang ada persis di seberangnya Notre Dame. Karena Notre Dame itu kan ada di pulau ya, di Prancis itu sungainya juga di tengah-tengahnya ada pulau namanya Cité. Dan kalau kita nyebrang, itu nyebrang jembatan adalah ini toko buku Shakespeare and Co. Dia juga ada coffee shop, jadi bisa ngopi-ngopi cantik juga di situ.
dan bisa foto-foto pasnya di sini. Ini adalah toko buku berbahasa Inggris paling tua di Paris ya. Jadi bisa foto-foto di sini, di depannya juga cakep banget untuk foto. Pokoknya banyak kita bisa lihat ini, dan ini juga salah satu tempat syuting beberapa film. Salah satunya Midnight in Paris, kemudian ada juga Before Sunrise. Jadi ini memang spot wajib kalau udah di Notre Dame, sayang kalau nggak kesini. Oke, karena lokasi deket ya. Oke, nice. Seru nih kalau yang suka dengan gaya-gaya perpustakaan. Oke, dari sini kita akan lanjut lagi, kita lihat. Oh, Jardin de Luxembourg. Nah, ini tempat apa nih, Cak? Ini sama kayak Tuileries Garden atau ini masih di dalam kota Paris atau sudah lompat sedikit jauh? Ini masih di dalam kota Paris. Ini ada di South Bank, di selatannya Sungai Seine. Jadi ada taman yang cukup besar juga. Karena di Paris ini banyak sekali ya taman-taman, dan bentuk tamannya tuh beda-beda gitu stylenya. Kalau di sini gedungnya kita bisa lihat itu adalah gedung Senat, gedung Senatnya Prancis. Kemudian ada juga tempat spot foto yang paling oke sebenarnya yang agak hidden istilahnya adalah yang ada di slide ini tulisan Jardin de Luxembourg. Biasanya orang-orang tuh seneng banget foto di sini karena hidden spot nyarinya agak susah karena dia ada persis di sampingnya gedung Senat itu. Kemudian pohon-pohonnya juga cantik, air mancur balik lagi ya sama di situ. Kalau orang Paris sendiri suka ke sini tuh untuk jogging, untuk olahraga. Tapi kalau enggak kita jalan-jalan di sini aja foto-foto itu udah oke banget. Wow. Oke, dari Jardin de Luxembourg kita akan lanjut lagi ke Statue of Liberty. Wow, ini Liberty in Paris. Nah ini apa nih, Cak? Apa nih biasanya kalau kita ngomong Liberty kan pasti Amerika dari tahunnya kan. Nah, kenapa nih, Cak? Ini Liberty ini nyarinya susah nggak nih ya untuk ke Liberty ini nih? Kalau Liberty ini sendiri kan kado dari Prancis untuk New York ya, untuk Amerika. Dan dia desain di dalamnya, metal di dalamnya itu didesainnya sama Eiffel loh, jangan salah, sama nih, apa namanya, insinyurnya. Tapi kalau pahatan luarnya itu sama Bertolini kalau nggak salah namanya ya. Jadi Arnoldi. Biasa dari Belfort. Dan kita di sini bisa menemukan ada beberapa patung Liberty di Paris. Salah satunya ada di Jardin de Luxembourg tadi. Ada di dekat Eiffel, kalau naik kapal cruise di Sungai Seine, kita bisa lihat itu biasanya. Jadi pura-puranya foto di New York, padahal itu di Paris. Kemudian Pont de l'Alma nih, yang tempat meninggalnya Lady Di. Diana, itu ada kayak apa ya, ada kayak tugu yang orang-orang tuh sering mengira itu tugu dibuat untuk Lady Di, padahal sebenarnya tugu itu udah ada di situ sebelum Lady Di meninggal, dan itu adalah flame-nya Liberty. Yes, apinya. Oh, oke. Menarik. Dari state ini jadi Liberty kita bisa cari nih kalau udah nyampe Paris. Oke, next kita akan lihat lagi spot yang lain. Nah, Sacré-Cœur Basilica. Oke, Sacré-Cœur Basilica, Don. Biasanya orang Indonesia kalau ke sini menarik kan nih? Ini kayak tempat masjid atau gereja nih, Don? Coba lu cerita, Don. Sebenarnya gereja ya. Sacré-Cœur itu berarti Sacred Heart atau Hati Kudus. Jadi gereja Hati Kudus. Nah, yang bagusnya ini pertama bangunannya bagus dan dia terletak di atas bukit, namanya Bukit Montmartre gitu kan. Jadi di bawahnya tuh ada kafe, ada juga souvenir dan lain sebagainya. Jadi turistik banget sebenarnya gitu ya, tapi yang bagus kita bisa foto dari bawah karena di atas bukit ya, bisa foto dari bawah ambil ke arah bukitnya ke atas. Dan juga sobat kota bisa ada dua cara ya, kalau yang hobi olahraga bisa jalan kaki tuh naik nanjak ke atas, atau kalau yang mungkin udah tua atau ya mungkin udah capek gitu ya, bisa beli tiket kayak beli tiket metro, kita naik kayak funikuler naik ke atas. Nah di atasnya mau masuk gereja bisa, tapi juga yang salah satu yang terkenal juga ialah foto dari ketinggian, karena dari atas bukit itu dekat gereja bisa lihat view kota Paris dari ketinggian yang sangat cantik. Ini biasanya banyak seniman atau mungkin anak-anak kuliahan yang seni gitu ya, suka nongkrong belajar ngelukis di sana biasanya. Banyak banget pelukis jalanan dan lain sebagainya di sini. Jadi street art banyak di sini waktu untuk ke sana, jadi aktivitasnya pun seru banget. Begitu nyampe terus kita bisa lihat view kota Paris yang sangat spesial ya.
Dan tadi Betul. lu juga bilang ya, kalau misalkan ini untuk naik, kalau kita kesulitan, kita bisa naik funicular ya, Don ya. Betul. Wow, seru dari Sacracker ini. Keren. Nah, selain itu Don, biasa dari Sacracker ini, kita next nih dari sini nih. Nah, dari Sacracker ini, wow, sudah ada pertanyaan ini? Iya bro, udah banyak yang ngajukan komen dan pertanyaan. Mungkin kita sampaikan bahwa nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi please stay tune gitu ya. Oke, stay tune teman-teman semua yang ada di channel saat ini. Jadi tahan dulu, kita akan tanyakan semua ke narasumbernya yang lain ya. Tadi Q&A kita akan sediakan sebentar lagi. Ya, oke Don. Dari Sacracker ini biasanya kita aktivitas ngapain aja nih? Ini kan Sacracker ini daerah Montmartre berarti ya. Dan by the way, ini Sacracker ini udah beda sama tadi yang di Notre Dame dong ya. Udah agak jauh ya Don ya. Udah beda, udah beda. Udah beda ya. Berarti kita udah jalan lagi sekarang menuju ke daerah Montmartre. Nah, aktivitasnya Arah ngapain aja? arah utara ya, arah utara kota Paris. Kelihatan kan ini di atas bukit mejanya gitu kan. Megah nih Don, keren banget nih. Wow, ini kayak gue pernah lihat di film-film nih Don. Ya, ini juga ya karena lokasinya bisa bilang ya, kalau Paris kan semuanya Instagramable ya. Jadi di Montmartre banyak kafe, banyak toko-toko dan lain sebagainya. Itu juga ya bisa dibilang nih kalau di Paris setiap sudut bisa buat foto, bro. Wih, Ica, biasa tadi kalau tadi gue lihat tuh Cak ya, itu kalau yang foto yang tadi itu kayaknya Emily in Paris nih, satu spot ini ya. Benar, benar banget ya. Itu salah satu spot Emily in Paris dan banyak banyak film juga ya di Paris ini banyak banget syuting film hampir setiap hari kayaknya ada syuting film. Tapi di sini di Montmartre ini memang karena jalanan-jalanannya apa ya jalanan-jalanan kecil dan ada banyak sekali. Jadi walaupun tempatnya turistik, tapi selalu aja kita bisa nemu tempat yang mana tetap cantik tapi nggak banyak orang. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau kita get lost in Montmartre istilahnya, jalan-jalan aja lihat oh ini ada gang di kiri, kira-kira kemana itu nggak akan nyesel istilahnya. Tapi siang hari ya, jangan malam hari. Jadi nyasar aja seru nih ya. Uh-uh. Wah. Oke, Montmartre. Dari Montmartre kita akan lanjut lagi. Di sini kita akan cerita tentang The Wall of Love. Nah, ini apa nih? Ini tempat kuliah atau gimana nih, Cak? Ini masih di kawasan Montmartre juga sebenarnya, masih di dalam wilayahnya Montmartre. Ini karya seni yang isinya itu tulisan I love you dalam beragam bahasa. Udah tahu dong ya, Paris kan salah satu kota yang istilahnya paling romantis di dunia. Dan salah satu tempat yang bisa dibilang cocok untuk deklarasi cinta kalau nggak mau di depan Menara Eiffel, itu di depan sini. Karena ada banyak tulisan I love you dari berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Manado, dan kayaknya ada beberapa bahasa daerah Indonesia lagi. Saya belum sempat cari karena nggak ngerti juga kali ya. Tapi kalau ke sini sendirian, ya tahan aja, jangan baper ya. Karena biasanya banyak couple di sini yang foto-foto atau yang cuman sekedar duduk dan menikmati si I love you ini. Jadi warning, jomblo dilarang datang ke sini. Atau siapa tahu ketemu jomblo lain di sini, ya nggak? Malah ketemu jodoh di sini Don, gitu. Yang model-model yang lagi foto-foto itu kan siapa tahu jomblo. Iya, betul. Mesti Emily lah di sini lah. Nah, sekarang ada La Maison Rose. Nah, ini daerah situ juga ya, daerah Montmartre juga nih. Benar, daerah Montmartre juga ini. Ini adalah kafe restoran ya sebenarnya, yang jadi unik karena satu-satunya yang berwarna cerah istilahnya, rose pink, di tengah bangunan-bangunan kota Paris yang tahu sendiri lah ya warnanya seperti apa, sama semua mirip-mirip. Tiba-tiba di sini ada up pink, dan jadi ini cantik banget, dan dia ada di kayak perempatan gitu kali ya, perempatan atau pertigaan jalan, di mana di setiap sudutnya tuh ada rumah atau ada vineyard, ada yang lain, jadi bisa foto-foto di situ, cantik banget. Oke, ini masih daerah Montmartre juga. Aktivitas yang bisa kita lakukan di Montmartre selain Sacré-Cœur, kita jalan-jalan di sudut-sudutnya, kita bisa cari namanya La Maison Rose. Nah, ini ada Moulin Rouge. Nah, ini apa nih, Ca? Tempat show? Ini juga daerah Montmartre atau itu beda tempat lagi nih, Ca? Sama, masih di daerah Montmartre. Jadi Montmartre ini kayaknya banyak banget ya spot-spotnya. Salah satunya ini Moulin Rouge. Biasanya spot foto di Moulin Rouge ini adalah di seberangnya, di mana kita bisa lihat dari belakang Moulin Rouge, dan
di bawahnya itu kayak ada apa ya? Ada udara gitu. Jadi biasanya foto-foto ala-ala apa? Marilyn Monroe. Itu yang pirang, itu dia. Ala-ala Marilyn Monroe yang roknya keangkat ke atas atau rambutnya ke bawah-bawah ke atas. Tapi kalau enggak malam itu kita bisa nonton kabaret ya, yang kayak kita bisa lihat di sini sambil dinner atau sambil minum champagne bisa di situ. Wah, seru, keren banget nih. Ada aktivitas buat nonton show juga dong di sini.